Satu, ilmunya. Ada presiden yang berilmu, ada yang tidak berilmu. Belum tentu yang tidak berilmu itu lemah. Karena ujian kelemahan dan kekuatan bukan di nomor satu itu. Nomor satu ilmu atau tidak. Bahasa Inggrisnya itu apakah seorang pemimpin itu punya democratic mind atau tidak. Gagasan demokrasinya itu kuat atau enggak. Ilmunya. Mas Anies dibandingkan Pak Jokowi, simpulkan sendirilah. Saya nggak mau ngomong Ustadz ya, ini yang ngomong jamaahnya Ustadz. Saya nggak ikutan. Yang kedua, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya democratic attitude, perilaku demokratis. Seberapa bisa diteladani si pemimpin itu? Nah, itu ukuran yang kedua. Belum tentu orang yang tidak bisa diteladani itu lemah. Karena ternyata ada yang ketiga, namanya democratic skill. Keterampilan berdemokrasi. Keterampilan berdemokrasi itu bisa membuat orang yang tidak berilmu dan orang yang tidak layak diteladani perilakunya itu bisa jadi pemimpin yang kuat. Tetapi sebetulnya dalam konsep kita, dia bukan pemimpin. Dia pemenang pemilu dan penghuni istana. Bukan pemimpin kita. Jadi selama hampir 10 tahun Bapak Ibu nggak punya pemimpin, jangan-jangan ini. Kalau saya sebagai warga negara, saya merasa tidak punya pemimpin. Nah, jadi kembali ke soal tadi, kenapa kemudian orang yang keterampilan berpolitiknya itu bisa menjadikan dia kuat? Belajar dari pengalaman 9 tahun lebih ini, menurut saya yang dilakukannya dua. Nomor satu, membangun loyalitas insentif namanya. Apa itu loyalitas insentif? Kamu taat sama saya ya, ini saya kasih ini. Insentif itu membuat orang loyal. Bukan karena saya karismatik, saya berwibawa, saya layak untuk dijadikan. Bukan. Saya yang pelangap-pelongo. Itu bisa ditaati orang karena insentif yang saya berikan ke orang itu. Apakah kemudian saya berubah nggak pelangap-pelongo? Tetap pelangap-pelongo, tapi dia taat. Tapi dia taat, itu namanya loyalitas insentif. Yang kedua, loyalitas yang dibangun karena penyanderaan. Orang loyal karena disandera. Ada ketua partai yang mau pindah, dipanggil kejaksaan. Ada gubernur yang mau pindah, KPK datang ke ruang kerjanya. Ada bupati mau datang kampanye ke 01, langsung dipanggil KPK. Itu beneran terjadi yang saya ceritain. Ada ketua partai mau pindah, dipanggil KPK. Ini semua disebut sebagai loyalitas lewat penyanderaan. Jadi orang loyal karena tersandera atau orang loyal karena menerima insentif. Nah, apa cara kita? Cara kita adalah melawan dua praktek itu dengan tidak membiarkan itu jadi negosiasi yang tertutup, tapi semuanya kita bikin jadi atraksi. Jadi jangan pernah takut untuk mengatakan, Bapak ini ketua umum hanya karena dipanggil KPK aja dia di situ. Itu harus kita omongin. Allah ini nanti jangan-jangan ketua umumnya akan pindah karena takut ya sama KPK. Itu harus kita omongin. Jangan biarkan semua proses jadi negosiasi yang senyap yang tidak kita lihat, kita bikin semua jadi atraksi. Nah, menurut saya proses itu melibatkan kita. Dulu tidak terbayang kita bisa melakukannya, sekarang harus terbayang. Kita punya handphone, kita punya media sosial, kita punya jejaring yang dahsyat. Dan menurut saya itu harus kita gunakan. Dan dengan cara itulah antara lain kita membangun barisan yang terikat secara virtual, secara maya, sekalipun secara nyata barangkali tidak pernah bertemu. Nah, maka saya ingin tutup. Ini udah selesai kan Ustaz? Satu lagi. Oh, satu lagi. Ada makan siang gratis nggak sih Pak? Ya. Jadi begini, pemimpin ketika berkampanye itu bisa dilihat kualitasnya dengan membedakan apakah dia mengajukan yang diinginkan orang atau yang dibutuhkan orang. Keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang berbeda. Kalau kita datang ke mall, kita membeli banyak, itu bukan karena kebutuhan.
karena keinginan. Pemimpin yang semacam itu, menurut saya tidak akan mampu memenuhi keinginan banyak orang. Menyediakan makan siang itu kan sekarang udah ketahuan. Baru bisa terrealisir untuk sekian puluh juta orang tahun 2029. Loh, artinya nanti Bapak Ibu harus siap nih. Kampanye 2029 kalau ternyata dia terpilih, kalau ternyata menurut saya sih belum tentu. Kalau dia terpilih nih 2029, tiba-tiba bulan Januari tahun 2029, Februari kan pemilu berikutnya. 1 Januari 2009 dia bikin satu acara besar, akhirnya kita bisa realisasikan makan gratis gitu. Itu kita sudah di prank hampir 5 tahun itu. Masa diulang lagi yang kayak gitu? Jadi udahlah, kalau kita lihat kampanye, wah ini mau memenuhi keinginan orang, bukan kebutuhan orang. Kebutuhan orang itu apa? Punya kesempatan bersama keluarganya memperbaiki hidup. Itu kebutuhan orang. Kalau keinginan orang, saya mau makan sehari 3 kali.